Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ramadan dengan NIM 11970600055 dari jurusan Agroteknologi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tugas Preparation Microsoft Office Specialist Excel 2016. Yang pertama ada Understanding Cells. Langkah yang pertama itu open our practice workbook. Di-download dulu practice workbooknya. Setelah practice workbooknya di-download, akan terlihat seperti ini. Langkah kedua yaitu pilih sel D6, kemudian ketik HLI. Setelah itu hapus konten yang ada di row 14. Kemudian kolom G-nya juga dihapus. Setelah itu, gunakan cut dan paste untuk memindahkan bagian row 18 ini ke 14. Setelah itu, gunakan fill handle untuk menambahkan X pada F19 sampai F17. Nah, ini merupakan hasil akhir dari petunjuk yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu modifying columns, rows, and cells. Langkah pertama yaitu buka practice workbooknya. Setelah practice workbooknya di-download, akan terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu autofit column width for the entire workbook. Buka format, lalu autofit column width. Selanjutnya, modify the row height for rows 3 to 14 jadi 22,5. Jadi dari row 3 sampai 14 ini diubah row height-nya jadi 22,5. Klik OK. Selanjutnya delete row 10. Row 10-nya di-delete. Selanjutnya insert column to the left of column C. Yang ini, kemudian insert column. Kemudian di sini diketik secondary contact. Oh iya, caps lock. Secondary contact. Kemudian di C2 work text, kemudian merge and center. Bisa dimodify. Kemudian yang kolom D sama E itu di hide column. Ini contact name-nya bisa dimodifikasi. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Next ada formatting cells. Yang pertama juga open practice workbook-nya dulu, di-download terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah dibuka practice workbook-nya, klik di challenge. Lalu akan terdapat seperti ini. Kemudian, change the cell style dari A2 sampai H2. Di change cell style-nya jadi aksen 3. Ini. Kemudian, change the font size. Ubah font size-nya dari row 1 sampai 36. Kalau row 1 jadi 36. Sisanya
Ini diubah jadi fontnya 18. Kemudian di row 2, di baris kedua, bold dan underline the text in row 2. Bold, kemudian underline. Setelah itu, ubah font row 1, baris ke-1, ubahnya sesuai pilihan. Kalau gitu, saya pilih Adobe Grammarly. Kemudian, ubah font yang sisanya juga sesuai pilihan. Kemudian, di baris ke-1, change font color-nya. Saya pilih warna orange. Kemudian, ininya dipilih semua. A. Lalu diubah menjadi center. Kemudian menjadi middle. Setelah itu, ini hasil akhirnya. Selanjutnya, understanding number formats. Pertama, buka practice workbook-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita di sel D2, ini ketik tanggal hari ini. 12 Desember. Dan klik enter. Setelah itu, ubah format selnya. Jadi date ke 14 Maret 2012. 14 Maret 12. Oke. Tapi karena di sini nggak berubah, setelah itu di sel D8, use increase. Gunakan yang increase decimal. Pertama dijadi persentase format dulu. Persentase format. %. Kemudian baru use increase.
jadi 7,5%. Yang Columbi, yang ini diubah formatnya jadi currency. Udah selesai, jadinya seperti ini. Berikutnya ada working with multiple worksheets. Pertama kita buka dulu practice workbooknya, di-download terlebih dahulu. Selanjutnya, kalau sudah di-download akan terlihat seperti ini. Langkah yang kedua yaitu masukkan new worksheet dan diubah namanya jadi Q1 Summary. Ini kita rename jadi Q1. Setelah itu Q1 Summary-nya ini ditaruh di samping Maret dan April. Setelah itu buat copy di expense summary. Move or copy. Lalu di sini expense summary, create a copy. Ya, terlihat seperti ini. Selanjutnya, ubah warna Januari menjadi warna biru. Tab color, ubah jadi warna biru. Kemudian, Februari, tabnya diubah menjadi warna merah. Selanjutnya, grup worksheet September, Oktober, dan November itu dibuat grup. Ya, terlihat di sini sudah di grup. Ya, hasil akhirnya jadinya seperti ini. Praktis selanjutnya yaitu using find and replace. Pertama, buka practice workbooknya, di-download terlebih dahulu. Jika sudah terdownload, kemudian klik challenge, terlihat seperti ini. Kemudian Crystal Lewis married atau menikah dan mengubah nama akhirnya menjadi Taylor. Gunakan use find and replace untuk mengubah nama Crystal last name menjadi Lewis, dari Lewis menjadi Taylor. Pertama ada di sini, kemudian replace. Di sini dicari dari Lewis kemudian Taylor. Find next. Bukan. Nah, ini. Kemudian replace. Oke. Close. Setelah itu find and replace kembali bio menjadi biologi. Biology. Replace bio diubah menjadi biology. Find next. Replace. Oh iya. Replace. Find next. Replace. Find next. Replace.
sudah semua, kemudian di close. Setelah itu, gunakan find and replace kembali, ubah P6 menjadi physical science. P6 physical science. Find next, replace, find next. Oh, oke. Sudah semua. Close. Jadi, semuanya jadi terlihat seperti ini. Selanjutnya, checking spelling. Yang pertama, open practice workbook terlebih dahulu, di-download terlebih dahulu. Setelah di-download, klik challenge yang ini. Kemudian, gunakan spell check-nya ada di review spelling. Klik yes. Yang pertama, kemudian coffee dan medium gunakan suggestive spelling. Coffee. Yang ini, coffee, change, kemudian ignore yang almanacker, ini di ignore. Kemudian untuk medium itu di change, medium change. Kemudian spell check complete. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya ada page layout and printing. Yang pertama, dibuka dulu practice workbook-nya. Not akan terlihat seperti ini. Kemudian klik East Coast yang ada di bawah. Kemudian di page layout tab, use print titles untuk repeat row 1 at the top and column A at the left. Menjadi di sebelah kiri. Page layout. Kemudian print titles. Lalu di rows to repeat at top diklik. Klik bagian row 1 yang ini. Kemudian untuk columns to repeat at left diklik. Kemudian klik yang A. Lalu klik OK. Kemudian using the page break preview ada di view, page break preview. Kemudian dari baris 47 sampai 48 itu dibuat menjadi 40 sampai 41. Yang ini di ke atasin jadi di 40 dan 41 seperti ini. Kemudian in backstage view open the print pen. Di file, buka bagian print. Lalu ubah orientation-nya portrait jadi landscape. Setelah itu margins-nya diubah jadi narrow. Setelah itu scaling-nya jadi fit all
columns on one page. Yang ini. Jadi kalau udah selesai, akan terlihat seperti ini kalau di print. Selanjutnya, intro to formulas. Pertama, open atau dibuka terlebih dahulu practice workbook-nya. Selanjutnya, kalau sudah di-download, klik challenge. Kemudian, buat formula di B4 dikali dari B4 dengan C4. Jadi B4 dikali dengan D4. Hasilnya, kemudian gunakan fill handle, di drop ke bawah, akan terlihat seperti ini. Lalu ubah harga per unit C6 pada C6 menjadi 2,25. C6 ini diubah jadi 2,25. Kemudian edit formula yang ini D8 juga ditambahkan dengan D7. Tambah D7. Enter. Hasilnya 162,42 dolar. Ini merupakan hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu creating more complex formulas. Pertama-tama juga seperti biasa di-download dulu practice workbook-nya. Jika sudah terdownload, kemudian buka Papergoods. Lalu di sel D4, ini dibuat perkalian dari B4 dikalikan C4 juga dikalikan dengan E2. Jadi B4 dikalikan dengan C4 dikalikan dengan E2. Jangan lupa dikunci dulu atau absolute cell reference. Kemudian klik enter. Lalu setelah itu fill handle dari D5 sampai D12. Setelah itu ubah yang di E2 ini menjadi 6,5%. 6,5%. Enter. Setelah itu klik the catering invoice. Buka yang catering invoice ada di bawah. Kemudian delete atau hapus yang di C5. C5 ini dihapus. Kemudian replace atau tempatkan kembali dengan reference dari total dari Papergoods. Yang mana itu tuh ada di E13. Papergoods ada di E13. Yang ini. Kemudian di copy. Catering invoice. Lalu dipaste. Setelah itu sudah dipaste, mana nih menu order. Use the same steps from above to calculate the sales tax for each item on the menu order worksheet. Di menu order ada di sales tax ini, jumlahkan juga sama dengan B4
dikalikan dengan C4, kemudian dikalikan dengan E2. Jangan lupa dikunci terlebih dahulu. Enter. Kemudian di filling lagi sampai akhir. Dah. Jadi ini merupakan hasil yang menu order. Setelah udah seperti ini, yang ininya di copy, kemudian ke catering invoice, kemudian di sini dipaste. Dan ini jadi hasil akhirnya. 1.167,78 dolar. Jadi ini selesai. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari presentasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.